kesalahan-kesalahan dalam rangka taat itu diampuni oleh Allah. Saya ulang ya, kesalahan-kesalahan dalam rangka taat itu diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena kita sudah taat. Contoh, Allah memerintahkan kita sholat, ya sholat saja. Nanti kesalahan kita dalam sholat, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang tumakninah, pasti ada kesalahan, diampuni oleh Allah karena kita taat. Merawat orang tua pasti ada kesalahan. Merawat orang tua pasti ada masalah, pasti. Tapi kesalahan karena merawat orang tua itu diampuni oleh Allah. Ono anak, aku ora tau duwe masalah karo wong tua, alhamdulillah. Ya ono ya ini ora tau duwe masalah, ya ora tau wong kowe Gresik, wong tuamu Jenogoro kok. Kalau pikiran anak nggak berani merawat orang tua karena takut salah, maka nanti orang tua kita akan masuk panti-panti jompo. Maka beranikan, saya berani. Cuma ketika merawat orang tua itu jangan baper. Jangan masukkan hati, perasaan dan pikiran. Merawat orang tua yang 60 tahun ke atas anggap seperti bercanda dengan anak usia 15 tahun. Karena Allah sudah mentitahkan bahwa orang yang semakin sepuh, kita diciptakan oleh Allah min du'fin, dari lemah menjadi kuat, wa syaibah wa quwwah, kemudian setelah kuat lemah lagi. Lemah itu artinya lemah fisiknya, lemah pemikirannya. Jadi orang tua yang usianya 70 tahun seperti anak yang usianya 10 tahun. Anak usia 10 tahun, Masya Allah, jaluk ra kena dipenging. Pokoknya sate, gak dituruti serengen. Ibu usia 70 tahun, nak sate nak, darah tinggi bu, serengen. Tapi kita cuek. Dia boleh marah, tapi kita nggak boleh marah. Kenapa anak menjadi berat ketika merawat dan menuruti orang tua? Karena cinta kita kepada orang tua yang kurang. Bu, misalnya anak yang jenengan usia 10 tahun, rewel, jaluk ini, pernahkah orang tua marah? Enggak. Karena apa? Cinta kita lebih besar menutupi daripada kenakalan anak kita. Begitu juga ketika rasa mahabbah kita kepada orang tua lebih jauh besar daripada kerewelannya, maka kita akan menganggap orang tua kita ini lucu. Di pondok itu ada jamaah 5 waktu. Bapak saya kalau asar itu abot apa jamaah, seneng tengok-tengok rokokan yang pinggir dalan ngene, padahal ada adzan. Tapi kalau kita marah, ya saru wong anak kok marah. Tapi setiap hari yo tak lewati, Pak gak jamaah Pak. Kok kongkon wis tuwek. Mulane tuwek kuwi dikongkon. Jadi jangan baper. Apalagi kalau perempuan itu amanah yang didahulukan antara zikir dengan sholat. Tergantung. Kalau istri kita masih cantik, itu makruh jamaah sholat di masjid, makruh. Orang-orang cantik itu nggak boleh jamaah di masjid, di musola itu nggak boleh. Dia harus sholat munfaridah di rumahnya, di kamarnya tertutup. Pembenaran nih yang cantik-cantik. Ini karena cantik. Istri saya sholat id di rumah Pak, nggak pernah ikut jamaah sholat id di luar. Karena apa? Istri saya masih cantik Pak. Lah bojone wong kok oleh jamaah sholat di luar, oh berarti elek deh, elek. Nggak ada orang tertarik ya, nggak menarik. Bu ya, sholat di luar. Itu berarti gak patek cantik. Tapi kemudian para ulama juga berijtihad. Hari ini kita membatasi istri kita untuk tidak sholat di luar, tapi ketika di pasar bebas. Lah ya wong neng pasar blonjo sego ya oleh, gedang goreng ya oleh, mosok kok jamaah ora oleh. Makanya ini akhirnya ulama juga memberi batasan, enggak apa-apa sholat jamaah, yang penting tidak menimbulkan fitnah. Ketika ada efek fitnah ya di rumah. Bagaimana kalau Asiyah? Asiyah itu wanita yang sudah tua dan tidak tertarik. Nek cara kula, Bu, mboten sholat dhisik ta? Ora, ya wes, yang penting jangan baper. Pokoknya kalau kita merawat orang tua jangan baper. Kalau baper nelongso ati, Pak. Anggap lucunya seperti anak kecil. Jadi ketika wong tua kok lucu anggapan. Loh, saya itu punya teman SD saya itu orang tuanya itu sepuh, usia 70-an.
Kalau ibu saya sekarang 74 tahun. 74 tahun sekarang. Teman saya itu usianya 70, ibunya. Lah teman saya itu punya sapi 3. Lah dari kamar menuju kamar mandi itu melewati sapi. Cung, ibu pengen tahajud, cung. Ayo bu, tak gandengi, digandengi. Lah habis wudu, wayah teko tengah sapi, sapine arep nguyuh. Ayo bu, sapine pikun, sapine cepet-cepetan. Pagi rame pak. Tonggo kiwa tengen diceritani, aku dik bengi dijereti anakku. Lah ngono kok dianggap serius ya loro ati to. Anggapen apa? Lucu. Maka pesan saya pada Sohibul As'ilah yang bertanya tadi, pesan saya jangan takut untuk ibu tidak suka terhadap kita. Jangan takut ibu untuk marah kepada kita. Sesekali marah nggak apa-apa. Sesekali saomah perang nggak apa-apa, tapi besok mari lagi. Nggak apa-apa, karena apa? Yang penting kita merawat kesalahan-kesalahan dalam rangka taat itu diampuni oleh Allah. Jangan karena takut salah sehingga kita tidak mau merawat. Nek cara kula Pak bangga salah merawat timbang bener tapi ora merawat. Paham nggih? Maksudnya paham nggih?